dulu melanglang ke penjuru dunia ini, sesuatu yang dianggap Tuhan, punya ndak sifat 20 ini? Kalau ndak, pasti bukan Tuhan. Coba, ayo. Itu saja sederhananya, ini kesimpulannya. Sebetulnya lebih sederhana yang dihadirkan para ulama-ulama kampung yang Masya Allah dengan ketulusannya kita langsung ngerti Allah ada. Allah wujud, idam, baqa, mukhalafatu, lil hawatisi, qiyamuhu, binafsihi, wahdaniyah, qudrah, iradah. Sifat wajib bagi Allah ada 20-nya. Kemarin sudah kita bahas ya. Yang dimaksud adalah di antara sifat yang harus kita yakini adalah sifat 20. Dan sifat 20 ini dibagi, ada yang pertama disebut dengan, ada 4 lah. Ada sifat nafsiyah. Pembagian ini hanya untuk mempermudah di dalam kita memahami ya. Pembagian ini. Semua adalah pembagian akidah yang dilakukan para ulama itu untuk mempermudah saja. Padahal semua satu martabat harus kita yakini. Di sini ada yang disebut dengan sifat nafsiyah. Sifat nafsiyah. Sifat nafsiyah adalah sifat yang menunjukkan adanya zat. Sifat yang menunjukkan adanya zat. Sebagian mengatakan ini bukan sifat karena itu zat. Itu tentang keberadaan zat itu sendiri. Bagaimana disebut? Ini perdebatan yang kadang-kadang dilakukan oleh orang yang lebih akalnya. Maksudnya ya memperdebatkan sesuatu yang sebetulnya kita paham, cuman kadang-kadang menjadi membingungkan bagi sebagian orang di saat coba untuk difaham-fahamkan lagi. Contohnya sifat wujud. Nah ini. Para ulama ahli akidah itu membahas panjang, kadang-kadang justru orang awam malah hilang. Karena sudah masuk wilayahnya orang-orang yang sudah pembahasannya sudah detail. Sehingga betul, jadi kadang kita bisa paham dengan kalimat yang sederhana. Tapi kalau sudah mulai lebih belik-belik menjadi tambah hilang. Padahal pelik pembahasan detail ini untuk memperdalam. Maka Imam Ghazali mengajarkan kepada kita hendaknya untuk dasar-dasar akidah, kita jangan diajak bicara tentang dialog yang berbelit-belit. Fahamkan dengan yang paling sederhana. Belit-belit itu akan berlaku bagi orang yang menemukan permasalahan di dalam urusan tersebut. Sekarang kita tidak bermasalah, Allah ada sudah. Hanya dibahas sebagian orang, bagaimana ada kok jadi sifat itu gimana sih? Ada, sudah nggak perlu. Ada kok jadi sifat. Kalau misalnya maha kuasa sifat. Ada kok sifat, bagaimana? Nah itu sudah jangan dibahas. Tujuannya para ulama mengatakan bahwasanya kita harus sampai pada keyakinan bahwasanya Allah itu ada. Cuman disebut ada itu adalah sifat, sebagian mengatakan ini hanya sekedar untuk mempermudah. Ada sebagian sifat yang sesungguhnya macam-macam perdebatan sini, kita tidak usah masuk di sana. Yang jelas mereka ingin menghantarkan kita pada keyakinan bahwasanya Allah itu ada. Sifat nafsiyah, makanya sifat nafsiyah adalah sifat yang menunjukkan adanya zat. Dan macam sifat ini hanya satu, yaitu sifat al-wujud. Wujud, nah, sifat wujud, Allah maha ada. Kemudian sifat salbiyah, ini juga untuk mempermudah pemahaman saja. Sementara kalau diperluas lagi, salbiyah itu banyak. Bukan saja ini, memang. Salbiyah itu adalah, sifat salbiyah adalah sifat yang menunjukkan kepada makna meniadakan sifat-sifat yang tidak pantas bagi Allah. Mengatakan Allah lemah itu enggak boleh. Ya. Mengatakan Allah misalnya hancur enggak boleh. Mengatakan Allah itu diciptakan enggak boleh. Maka dihadirkan sifat yang menafikan sesuatu yang tidak boleh tadi. Makanya kita meyakini Allah itu bakin, sifat baqa. Allah maha abadi. Dan sifat maha abadi kalau kita yakini secara otomatis akan menafikan Allah akan hancur. Secara otomatis. Makanya salbiyah. Akan meniadakan sesuatu yang bertentangan dengan sifat tersebut. Kita meyakini Allah adalah maha dahulu. Allah maha dahulu, sifat qidam. Maka dengan keyakinan bahwasanya Allah maha dahulu, langsung secara otomatis nggak kebayang kalau Allah itu berpermulaan. Dan begitu seterusnya adalah sifat-sifat salbiyah. Misalnya Allah, kita meyakini bahasanya Allah
Tidak menyerupai apapun dari makhluknya. Tidak ada satupun dari makhluknya menyerupai Allah. Maka yang ditiadakan secara otomatis pemahaman kita menyamakan Allah nggak benar. Menyamakan Allah nggak benar, baik sifatnya parsial atau sepotong-potong atau sifat dari sisi anggota atau secara utuh nggak boleh. Karena memang laisa kamitsli syai'un, Allah tidak serupa dengan apapun dari makhluknya. Baik sisi zat Allah atau mungkin menyerupakan dari sisi-sisi yang difahami oleh manusia dari bagian-bagian manusia tentang tangan, mata dan sebagainya ditiadakan. Makanya kalau sudah memahami sifat mukhalafah al-hawadithi, Allah berbeda dengan makhluknya, secara otomatis kita akan meniadakan semua yang menunjukkan kesamaan Allah dengan makhluk langsung tiada. Itu secara otomatis. Makanya namanya salbiyah. Jadi qiyam binafsihi, Allah mandiri. Maka kalau kita meyakini bahasanya Allah maha kuasa, tidak perlu kepada siapapun dari makhluknya. Selesai. Makanya kalau orang faham bahasanya Allah itu maha kuasa, qiyamu binafsihi, mandiri, tidak perlu dengan makhluknya. Makanya nggak mungkin kebayang bagi orang meyakini sifat ini dengan benar bahasanya Allah perlu kepada malaikat. Enggak. Tapi di saat tidak kenal Allah, kenalnya seorang direktur, perlu sekretaris. Perlu sekretaris. Perlu security untuk jaga kekayaannya. Maka dia tidak kenal Allah, maka membayangkan Allah perlu malaikat untuk membantu nulis amal. Nah, ini salah. Tapi kita meyakini Allah itu adalah mandiri, maha mandiri, tidak perlu kepada apapun dari makhluknya. Loh, kenapa ada malaikat? Bukan karena Allah perlu kepada malaikat. Nah, sederhana. Karena sudah kita yakini bahwasanya Allah tidak perlu kepada apapun, tidak perlu kepada malaikat, tidak perlu kepada siapapun. Lalu kenapa Allah menciptakan malaikat? Karena kita sudah punya keyakinan Allah tidak perlu kepada apapun, ya sudah, Allah tidak perlu kepada malaikat. Lalu kenapa Allah menciptakan? Jangan tanya. Akan tapi kalau kita mencari hikmahnya adalah untuk menunjukkan bahwasanya malaikat saja begitu dahsyatnya, begitu hebatnya, begitu kuatnya. Bagaimana yang menciptakan malaikat? Pikiran kita ke sana. Nah gitu loh. Jadi kita akan terkagum-kagum dengan sang pencipta. Allah menciptakan gunung. Jadi seperti itu. Salb. Jadi meyakini. Jadi kalau sudah kita meyakini sifat ini, secara otomatis yang bertentangan dengan sifat tersebut akan ditiadakan. Nah kalau orang meyakini sifat ini kok masih meragukan atau masih menganggap yang bertentangan masih mungkin ada, berarti belum meyakini sifat ini, sifat salbiyah. Masih meragukan. Siapa yang menciptakan Allah? Enggak mungkin ada pertanyaan itu. Allah sudah qadim maha dahulu. Kenapa ada pertanyaan itu? Enggak mungkin. Berarti kamu belum paham bahasanya Allah maha dahulu. Maha dahulu tidak ada yang mendahului Allah. Maka kalau kita meyakini bahasanya Allah maha dahulu, tidak didahului apapun dan siapapun, Allah maha dahulu, keberadaan Allah tidak berpermulaan, selesai. Enggak akan ada pertanyaan siapa yang menciptakan Allah. Kapan Allah mulai berada? Enggak ada. Karena Allah maha dahulu. Itu namanya salbiyah. Wahdaniyat, Allah maha tunggal. Kalau sudah meyakini Allah maha tunggal dengan keyakinan Allah maha tunggal, satu, maka nggak bisa mengatakan ada dua, tiga, nggak mungkin. Tentunya dengan dialog, dengan menggunakan kecerdasan akalnya, dihubungkan dengan sifat yang lain tentunya. Ini akan kita bahas tentang sifat-sifat itu. Jadi ada sifat namanya salbiyah. Dan sebagian mengatakan sebanyak sifat-sifat itu sebetulnya pada hakikatnya akan punya makna salbi. Jadi setelah lagi kita tetapkan sifat itu, akan meniadakan sesuatu atau sifat yang bertentangan dengan sifat itu. Tentunya hampir rata-rata sifat, cuman ini pembagian saja. Maka pembagian itu untuk mempermudah sebetulnya. Baik, ada sifat salbiyah, ada sifatul ma'ani, tentang makna. Sifat ma'ani adalah sifat yang ada pada zat Allah, yang maha dahulu, yang akan memberikan sifat khusus kepada zatnya. Jadi dengan sifat itu, akan memberikan sifat khusus kepada zat. Contohnya al-ilmu. Allah, zat Allah. Allah ada. Setelah Allah ada, kita meyakini bahasanya Allah mempunyai sifat namanya ilmu. Ilmu adalah makna. Al-qaim bidzatihi ta'ala. Satu makna yang ada pada Allah Ta'ala. Qudrah. Maha kuasa. Iradah. Itu sifat ma'ani. Ini sifat ilmu ini. Contoh sifat ilmu. Dengan sifat ilmu ini Allah akan disebut sebagai alim. Maka sifat yang dimiliki oleh Allah yang dengan sifat itu, maka Allah
Ya, Allah Subhanahu wa taala akan disifati dengan sifat itu. Allah Maha ada. Kemudian kita meyakini ada sifat ilmu pada Allah, maka secara otomatis kita menyebut Allah alim, yang Maha tahu. Al-Qudrah, iradah, ilmu, hayat, sama, basar, dan kalam. Namanya sifat ma'ani. Kemudian ada sifat ma'nawiyah. Itu sifat ma'ani merupakan sifat khusus yang ada pada zat Allah karena ada sifatnya ma'ani. Ada sifat ma'ani. Sifat ma'nawiyah. Jadi sifat kudrah nanti setelah kita meyakini Allah punya sifat kudrah, kudrah sifat ma'ani, maka kalau kita yakini Allah punya sifat kudrah, nanti kita sebut Allah Al-Qadir atau Qadir, Maha Kuasa, namanya sifat ma'nawiyah. Maka sebagian itu mengalap cukup adalah dengan 13 bukan 20. Jadi 13 bukan 20. Jadi ya cukup dengan sifat kudrah iradat. Sebab kalau Allah Maha Kuasa pasti adalah, kalau Allah punya sifat kudrah pasti Maha Kuasa. Nah ini ada yang mengatakan 13, dari ulama kita sebagian mengatakan 13, tidak perlu pakai 20, 17. Tapi intinya sama, antara kudrah, Allah punya sifat kudrah dengan Allah Qadir Maha Kuasa, hasilnya sama. Itu perbedaan di antara ulama kita sendiri. Jadi ada Al-Qadir, Al-Qadir, Allah Maha Kuasa, dan Allah punya sifat kudrah, hasilnya sama, bahasanya Allah adalah Maha Kuasa. Seperti itu. Namun sifat ma'nawiyah itu adalah yaitu qadiran, muridan, aliman atau aliman, hayyan, sami'an, basiran, mutakallima. Seperti itu. Jadi sifat 20 itu adalah ini. Yang harus kita pahami adalah sifat-sifat yang harus kita yakini bahwasanya itu ada pada Allah Subhanahu wa ta'ala, sifat wujud. Kita harus hafal. Sifat wujud. Sebetulnya lebih sederhana yang dihadirkan para ulama-ulama kampung yang Masya Allah dengan ketulusannya kita langsung ngerti Allah ada. Allah wujud, qidam, baqa, mukhalafatu, lil hawadisi, qiyamuhu, binafsihi, wahdaniyah, kudrah, iradah, ilmu hayah, sama, basar. Kalam, qadiran, muridan, aliman, hayyan, sami'an, mutakallima. Selesai. Ada lagu-lagunya di kampung-kampung. Nah itu sifat. Nah sehingga yang penting kita meyakini itu, pembagian itu untuk mempermudah nanti di saat ingin memahamkannya. Padahal kita sudah hafal sifat 20, nggak ngerti mana salbiyah. Tidak penting itu, Anda tahu salbiyah ma'nawiyah nggak apa-apa sudah. Yang penting Anda yakin Allah ada, Allah Maha dahulu, Allah abadi, Allah Maha Kuasa, Allah Maha hidup, Allah Maha tahu, Allah Maha Kuasa. Selesai. Itu yang perlu. Artinya bukan Tuhan kalau tidak punya sifat itu. Sudah langsung. Maka sebenarnya kami isyaratkan, jadi memahami sifat 20 ini karena di dalam sifat itu ada diperdebatkan. Baik orang yang tidak beriman, di antara orang yang beriman sendiri. Contoh orang Mu'tazilah mendebatkan tentang kudrah, tentang sifat ma'ani. Ya kan? Tapi bisa kita maknai begini. Sifat 20 ini adalah sifat terpenting untuk difahami oleh makhluk, oleh kita, yang bisa kita simpul begini, yang tidak punya sifat ini pasti bukan Tuhan. Jadi bukan kita ke dalam meyakini Allah begitu saja, tapi suruh melanglang ke penjuru dunia ini sesuatu yang dianggap Tuhan, punya ndak sifat 20 ini? Kalau ndak pasti bukan Tuhan. Coba, ayo. Itu saja sederhananya ini kesimpulannya. Bukan ke dalam meyakini adanya Allah yang maha wujud ini ndak, tapi dengan memahami sifat 20 ini, percaya, yakin gampang. Semua yang ada di semesta ini, yang mulai zaman Nabi Adam sampai akhir zaman, yang selama ini dianggap Tuhan, memenuhi tidak syaratnya. Kalau memenuhi, ya itu Tuhan, Allah. Kalau coba, Namrud, mana dia dilahirkan? Fir'aun dilahirkan. Siapa lagi? Patung dibuat batu. Apalagi? Ayo. Itu loh maksudnya. Jadi dengan memahami sifat 20 ini, kita seperti punya tes, alat tes itu loh. Jadi mana sih dianggap Tuhan? Tinggal cek aja. Tuhan kok dilahirkan? Bagaimana ini Tuhan dilahirkan? Sebelum dia lahir bagaimana? Nggak ada Tuhan tuh bagaimana? Oh ini kan, pasti berantakan itu dengan alat tes ini. Jadi sifat 20 ini sebenarnya untuk mengetes, bukan ngetes Allah, tidak. Untuk membuktikan kebatilan sesuatu yang selama ini dianggap Tuhan. Kalau ke dalam kepada zat Allah Jalla sudah beres kita. Cuman yang kita cermati sepintas ini rupanya ini yang jarang diperhatikan, bahwasanya justru dengan keyakinan kita akan sifat 20 ini,
kita bisa menilai bahwasanya itu Tuhan atau bukan yang diyakini oleh orang itu. Dan begitu mudahnya kita menolak kalau itu Tuhan. Karena kita meyakini 20. Makanya masih meragukan. Jangan, wah ini berarti nggak paham sifat 20. Kalau Anda memahami betul sifat 20, nggak mungkin Anda percaya Tuhan selain Allah. Nggak mungkin bisa. Selamanya. Nggak mungkin bisa. Termasuk yang meyakini Tuhan selain Allah, kalau dia betul-betul mencermati sifat 20 ini langsung berubah keyakinannya. Kenapa? Nggak mungkin Tuhan tidak memiliki sifat 20. Nah ini kalau kita cermati cergasnya ulama dulu, kenapa kok 20? Kenapa kok belajar sifat Asmaul Husna 99 itu aja? Kenapa? Loh, ada maksud, ada mereka tuh dengan dialog panjang ini untuk apa? Bukan sekedar menguatkan iman ke dalam, tapi bagaimana untuk mengantisipasi, membentengi kita agar nggak percaya dengan sesuatu yang diyakini oleh orang-orang sana yang tidak beriman, seperti itu. Nah ini dahsyat. Sehingga berkembang memang hak kebenaran sifat 20. Ini yang ciri khasnya madhab akidah, madhab Asy'ari. Ini saja insya Allah. Nanti rinciannya kita hadirkan satu demi satu. Singkat saja, sudah yakin kok, panjang lebar tambah nggak karu-karuan nanti. Anda sudah percaya dengan Allah, ya sudah. Nanti Anda selesai insya Allah. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.